Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Silahkan kalian siapkan buku catatan kalian dan catatlah hal-hal penting yang ada dalam video ini ya. Sebelum kita memasuki materi, mari kita simak dulu informasi mengenai salah satu negara di ASEAN, yaitu Singapura. Singapura sebagai negara terbersih di dunia. Singapura adalah negara dengan luas wilayah yang kecil. Meski demikian, Singapura dapat menjadi negara maju dan terkenal. Oleh karena itu, Singapura menjadi salah satu negara paling sering dikunjungi wisatawan. Singapura pun berhasil meraih predikat negara terbersih di dunia. Kebersihan negara Singapura tidak lepas dari peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Singapura membuat aturan ketat terkait kebersihan lingkungan. Sementara itu, masyarakatnya memiliki kesadaran tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jika ada masyarakat melanggar aturan tentang kebersihan, akan dikenai denda. Seperti di Singapura, kebersihan di Indonesia juga dapat dicapai dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakatnya. Pemerintah bisa membuat aturan tentang kebersihan dan melaksanakannya dengan ketat. Sementara itu, masyarakat harus mempunyai kesadaran tinggi terkait kebersihan lingkungan. Kalian telah mengetahui bahwa Singapura adalah negara terbersih di dunia. Pemerintah Singapura itu memiliki aturan yang ketat mengenai lingkungan bagi semua masyarakatnya. Selain di Singapura, di negara kita, Indonesia, juga terdapat aturan mengenai lingkungan. Nah, aturan tersebut diantaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Nah, sekarang mari kita perhatikan setiap undang-undang mengenai lingkungan ini ya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki dua pasal, yaitu pasal 67 dan pasal 69. Pasal 67 berbunyi, setiap orang berkewajiban memelihara fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 69 berbunyi, setiap orang dilarang A. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup. Yang B. memasukkan B3 bahan beracun dan berbahaya yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang E. membuang limbah ke media lingkungan hidup. F. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup. G. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 terdapat dua pasal juga, pasal 12 dan pasal 20. Mari kita bahas satu persatu. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pasal 12 berbunyi, setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 20 berbunyi, pengurangan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. pembatasan timbulan sampah. B. pendaur ulang sampah. Dan atau yang C. pemanfaatan kembali sampah. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan rumah. Menjaga kebersihan lingkungan rumah merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Kita bisa mulai menjaga kebersihan di lingkungan keluarga. Menjaga kebersihan lingkungan rumah itu adalah
kewajiban seluruh anggota keluarga. Nah, berikut adalah contoh kewajiban dalam menjaga lingkungan rumah. Yang pertama, mengubur sampah organik. 2. Mendaur ulang barang-barang bekas. 3. Membersihkan ventilasi rumah. Yang keempat, melakukan penghijauan di sekitar rumah. Dan yang kelima, memilah sampah P3 sebelum dibuang. Kewajiban sebagai pelajar. Bagi anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan perlu kita teladani. Meski memiliki kekurangan ekonomi, mereka tetap berhak mendapatkan pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, kita juga harus semangat dalam menuntut ilmu ya, walaupun kalian masih dalam pembelajaran secara daring. Pendidikan diharapkan dapat bermanfaat untuk masa depan kita. Agar pendidikan bermanfaat, kita perlu melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, contoh kewajiban kita sebagai pelajar antara lain, yang pertama, belajar dengan rajin, menghormati guru dan pegawai sekolah, mematuhi aturan yang berlaku di sekolah, memelihara sarana dan prasarana sekolah, dan menjaga ketertiban dalam kegiatan belajar dan mengajar. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pelajar, kita juga akan merasakan manfaat pelaksanaan kewajiban kita sebagai pelajar. Nah, kewajiban sebagai pelajar dapat kita jadikan janji yang harus kita penuhi. Janji tersebut apabila kita penuhi akan memberi manfaat bagi keberhasilan pendidikan. Dengan melaksanakan janji tersebut, kita dapat memperoleh manfaat. Nah, manfaat dari pelaksanaan kewajiban kita sebagai pelajar antara lain, contoh kewajibannya belajar dengan rajin. Manfaatnya yaitu menjadi siswa yang cerdas dan ikut melaksanakan tujuan nasional. Yang kedua, kewajibannya menghormati guru dan pegawai. Manfaatnya menciptakan hubungan harmonis dengan guru dan pegawai sekolah. Selanjutnya yang ketiga, memelihara sarana dan prasarana sekolah. Manfaatnya yaitu menjaga kenyamanan dan kelancaran proses belajar mengajar. Yang keempat, kewajibannya menjaga ketertiban dalam kegiatan belajar mengajar. Manfaatnya menciptakan kondisi yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan kewajiban yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku di sekolah. Manfaat pelaksanaannya itu menumbuhkan dan membiasakan sikap taat, aturan, serta disiplin. Kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kita mempunyai kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kita harus melaksanakan kewajiban tersebut baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Berikut ini ada beberapa contoh kewajiban dalam menjaga kebersihan kesehatan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kewajiban kita dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di lingkungan rumah antara lain: 1. Menanam pohon di sekitar rumah. 2. Menyapu halaman rumah setiap hari. 3. Mencabut rumput yang tumbuh di halaman. 4. Mengepel lantai rumah secara rutin. Yang kelima, membuka jendela rumah setiap pagi ya, agar cahaya matahari dapat masuk. Yang kedua, kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah. Yang pertama, menyiapkan keset di depan kelas. 2. Memastikan sepatu kering saat masuk kelas. 3. Membersihkan kelas sesuai jadwal piket. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. 5. Tidak mencoret-coret tembok kelas. Dan yang ketiga, terakhir, itu kewajiban dalam menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat. Contoh tindakannya antara lain: yang pertama, mengikuti kerja bakti, membersihkan saluran air. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai. Yang ketiga, ikut melakukan penghijauan. 4. Tidak mencemari lingkungan. Dan yang kelima, menggunakan sumber daya alam dengan bijak. Kewajiban dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Sebagai anak bangsa, kita pasti bangga karena Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah. Kekayaan alam dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Untuk itu, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia. Nah, berikut ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam
negara kita. Yang pertama, melakukan daur ulang sampah. Yang kedua, ikut dalam program sungai bersih. Yang ketiga, selalu membuang sampah di tempatnya. 4. Memanfaatkan sumber energi dengan bijak. Yang kelima, mengolah air limbah di rumah sebelum dibuang. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya anak-anak. Kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Silahkan kalian catat hal-hal penting yang ada dalam video pembelajaran ini ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya.